Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Habakuk pasal 3, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-13. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Mari Engkau tuntun dan Engkau pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dengan baik maksud dari firman-Mu, dan kami senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, oleh dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengangkat tema yaitu berpengharapan di dalam Tuhan. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayat yang ke-13 yang bersama-sama kita baca pada hari ini merupakan doa dan pujian yang disampaikan oleh Nabi Habakuk kepada Tuhan. Doa Habakuk di dalam pasal 3 ini dimulai dengan permintaan agar Tuhan mengasihani orang Yehuda. Lalu dilanjutkan dengan gambaran tentang kehadiran dan kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Di sini Nabi Habakuk begitu takjub dengan kuasa Tuhan dan membuatnya yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Yehuda. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ketika itu orang-orang Yehuda sedang menghadapi saat-saat yang sulit, tetapi Nabi Habakuk ia mengingat Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel pada masa lalu. Maka Nabi Habakuk juga percaya pada saat itu juga Tuhan juga akan menyelamatkan umat Israel. Tuhan akan membebaskan mereka. Tuhan akan berjalan maju untuk menyelamatkan bangsa yang telah diurapinya itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah saudara mendengar suatu keluhan atau bahkan saudara sendiri mengeluh atas apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara? Misalnya, saya sudah berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, aktif di gereja, bahkan ikut melayani. Tetapi mengapa Tuhan izinkan hal yang buruk terjadi di dalam kehidupanku? Pernahkah saudara mempertanyakan hal demikian? Atau mendengarkan orang lain mempertanyakan hal demikian? Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dari Nabi Habakuk, ia memang mengajukan pertanyaan. Ia memang mengadu, tetapi ia juga memuji Tuhan. Habakuk tahu bahwa Yehuda telah melakukan kejahatan. Namun ia menyayangkan, ia bertanya, mengapa Tuhan tidak bertindak cepat mengatasi kejahatan itu? Dan mengapa Tuhan memakai bangsa Babel yang jauh lebih jahat untuk menghukum Yehuda?
Namun di dalam pergumulan imannya, Nabi Habakuk ia tetap memuji Tuhan. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan membebaskan Yehuda. Ia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, tentunya kita juga tidak pernah lepas dari yang namanya berbagai masalah hidup ataupun juga derita. Pertanyaan dan juga gugatan bisa saja kita lontarkan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Namun di sini Habakuk tidak hanya mengeluh dan menggugat, tetapi ia juga memuji Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan bertindak menyelesaikan masalah yang diadukannya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan seperti itu juga harus kita miliki, supaya kita senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Supaya kita tidak terjebak di dalam sikap negatif yang mempersalahkan Tuhan, sehingga bibir kita kehilangan pujian. Hari ini saya ingin mengajak kita, apapun yang menjadi pergumulan, masalah, atau beban hidup kita, tetaplah senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Dan jangan sampai bibir kita tidak memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari, mari kita kembali bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami, masalah, itu tidak membuat kami kehilangan pujian kami bagi Engkau. Tetapi kami boleh senantiasa berpengharapan penuh di dalam Engkau, bahwa Engkau yang akan buka jalan atas setiap pergumulan dan masalah kehidupan kami. Bahwa Engkau yang senantiasa menyertai kami sama seperti janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman. Oleh dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.